semua. Nah, untuk itu bagaimana dengan keadaan siswa? Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk untuk hari ini? Bagaimana ketua kelasnya? Sudah dicek teman-temannya? Tidak, Bu, hadir semua. Oh, alhamdulillah kalau begitu berarti untuk hari ini hari Selasa ya, untuk pembelajaran IPS hadir semua, alhamdulillah kalau demikian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi menjelang siang, silahkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Nak, berdoa. Baik. Kiaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang kalian dapatkan atau apa yang anak-anakku sekalian pelajari untuk siang hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Sebelum kita memasuki materi lembaga sosial, Ibu akan menyampaikan dulu apa tujuan kalian untuk mempelajari lembaga sosial di sini. Nah, di mana kita ketahui bahwa lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Nah, lembaga sosial di sini juga dapat memberikan kepada masyarakat, yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan suatu sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Nah, itulah tujuan kalian mempelajari lembaga sosial untuk hari ini. Sama halnya sistem pengawasan oleh guru kepada siswanya, ya, itu adalah merupakan suatu lembaga sosial. Namun dalam hal ini adalah lembaga pendidikan antara siswa dengan guru adalah merupakan suatu lembaga pendidikan. Nah, itulah gunanya dan tujuannya kalian mempelajari lembaga sosial untuk hari ini. Nah, paham tujuan daripada pembelajaran lembaga sosial? Paham anak-anak? Paham, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan menanyakan kepada kalian semua, apakah masih ada di antara kalian yang ingat tentang pembelajaran kita yang lalu? Waduh, bisa semua ini berarti diingat semua tentang pelajarannya. Saya tunjuk Suci silahkan. Pengertian dan syarat interaksi
pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, di mana di pengertian, ada ciri dan ada jenis interaksi sosial. Itu yang telah kalian pelajari pada materi minggu yang lalu. Nah, atau di antara kalian ada tidak yang ingat untuk materi kita hari ini? Siapa? Waduh. Yang di belakang. Sulfika, silakan Sulfika. Yang sasarannya Sulfika. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Iya, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Di mana lembaga sosial ini ada bentuk, ada ciri, ada jenis dan ada fungsi. Nah, tepuk tangan semua untuk anak-anak. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran materi yang telah lampau yang kalian pelajari yang telah lalu ya, Ibu di sini akan menunjuk salah satu di antara kalian tentang apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan Nuraini dibacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Melalui pembelajaran model kooperatif learning IPE STAD, saya diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan benar. 2. Saya dapat menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial dengan teliti. Stop, Wahyudi, silakan Wahyudi. Saya dapat menyebutkan contoh-contoh lembaga sosial dengan tepat. Saya dapat mengidentifikasikan ciri-ciri masing-masing lembaga sosial dengan percaya diri. Lanjut, Mona Lisa. Saya dapat mengidentifikasikan fungsi masing-masing lembaga sosial dengan pikiran kritis. Saya dapat membuat laporan hasil identifikasi pengertian jenis, contoh, ciri, fungsi lembaga sosial, dan hasil analisis tentang permasalahan sosial yang berkaitan dengan lembaga sosial secara kreatif dan tanggung jawab. Oke, itulah yang nantinya kita akan pelajari tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan gambar ya atau video di sini tolong diperhatikan kemari ya. Silahkan anak-anakku amati video yang ada di atas ya. Video di sini adalah menceritakan tentang lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi ini Ibu angkat tentang pasar tradisional yang ada di daerah kita ya, yang ada di Palatae. Silahkan kalian amati. Setelah mengamati video tersebut, kalian bisa menceritakan ya apa yang terjadi tentang pasar tradisional yang ada di Palatae. Nah, silahkan anak-anakku sekalian amati videonya sampai selesai. Silahkan. Tolong diamati baik-baik ya. Lalu kalian bisa menceritakan ya apa yang terjadi di pasar tradisional Palatae. Silahkan anak-anak. Ya, perhatikan.
Perhatikan baik-baik video yang ada di atas. Bisa kalian catat ya, bisa kalian pikirkan dalam hati ya. Ini per individu ya, satu orang, setiap orang bisa, karena otomatis pengamatan kalian berbeda-beda ya. Mungkin pengamatan si A beda dengan pengamatan si B ya. Walaupun dalam video apa yang ibu tampilkan di sini ya sama, cuman mungkin pengamatan kalian yang berbeda. Nah, ibu di sini tekankan untuk menceritakan apa yang ada di video tersebut tentang pasar tradisional yang ada di Palatae. Nah, silahkan diamati anak-anak sampai selesai ya. Setiap gambar kalian perhatikan. Nah, sudah selesai. Silahkan kalian menceritakan gambar tadi ya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalian sudah mengamati video yang tadi Ibu tampilkan. Nah, apakah ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi di pasar Palatae ya, yang berkaitan dengan lembaga ekonomi. Ya, silakan anak-anak. Ayo yang semangat. Yang semangat, siapa di antara kalian yang bisa? Saya, Bu. Arif, silahkan Arif. Berdiri Arif. Oke. Video tersebut menggambarkan akan adanya perjualbelikan barang yang dijualnya. Ini termasuk lembaga ekonomi. Iya, di video setelah ayat, terima kasih untuk Arif ya. Setelah Arif mengamati video tersebut, Arif mengatakan adanya transaksi jual beli ya. Itu adalah termasuk lembaga ekonomi yang adanya pembeli dan adanya penjual. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Arif? Agus, silakan Agustiansa. Dalam gambar atau video, banyak pedagang yang berada di pasar. Para pedagang tersebut saling menawarkan barang dagangannya agar orang yang lewat di dekat dagangannya tersebut
tertarik ingin membeli barang yang dijualnya. Iya, yang dikatakan oleh Agus setelah mengamati video bahwasanya orang tersebut memperkenalkan dagangannya agar katanya pembeli ya bisa tertarik dengan dagangan si penjual tersebut. Ya, Wahyudi, silakan Wahyudi kalau ingin menambahkan lagi silakan. Pada video yang ada di atas terdapat ciri-ciri lembaga sosial yaitu lembaga ekonomi. Ya, pada video tersebut ya yang setelah mengamati video adanya lembaga ekonomi. Ya, jadi semua jawaban dari anak-anakku sekalian tidak ada yang salah ya. Semuanya bagus, semuanya benar setelah mengamati video tersebut, yaitu terjadinya suatu lembaga ekonomi antara penjual dan pembeli. Ya, terus yang lainnya ada yang bisa tidak? Masa cuman itu Arif, Agus, Wahyudi, yang lainnya bagaimana? Sudah paham yang lainnya? Sudah? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, setelah kalian sudah paham dengan pengamatan video, Ibu akan bagi kelompok. Ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, silahkan anak-anakku sekalian cari kelompoknya masing-masing. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Ya, duduk cari kelompoknya masing-masing. Oke? Oke? Sudah? Sudah. Jadi Ibu akan tentukan ya. Yang sebelah sini kelompoknya Arif adalah kelompok 1. Terus ini kelompok 2. Yang sebelah sini adalah kelompok 3. Terus kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi semua ketua kelompok tolong ditulis nama kelompoknya, terus nama-nama anggotanya. Ingat nama kelompoknya, ingat nomor urut kelompoknya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan. Oke, selesai? Belum. Selesai semua ditulis kelompoknya? Belum. Sudah? Sudah apa belum? Belum. Belum? Silakan ditulis. Ditulis cepat. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah semua. Sudah. Sudah semua mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah? Sudah. Nah, kalau sudah Ibu akan bagikan. Silahkan masing-masing kota kelompok ke atas ke depan Ibu akan bagikan lembar LKPD yang nantinya setiap kelompok akan mengerjakan. Silahkan. Ya. Oke. Jadi silakan anak-anakku sekalian mengerjakan sesuai apa yang tertera di LKPD-nya masing-masing. Ya, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran di sini kalian mengamati gambar yang ada di LKPD, ya. Amati gambar lalu kalian menceritakan apa yang ada di gambar tersebut, ya. Silahkan, karena ini adalah kerja kelompok, silahkan semua anggota kelompok bekerja sama, ya. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ada yang menyampaikan jawaban kepada temannya, ya. Jadi dibagi ya pekerjaannya supaya cepat selesai. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, ya.
Nah, di sini ya, berdasarkan gambar di atas, kalian menceritakan bagaimana lembaga sosial dapat terbentuk. Ya. Di sini ada 3 ya. 3 gambar, ya. Di sini bagaimana lembaga sosial tersebut dapat terbentuk. Di sini ada 3, ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan, dan ada lembaga agama. Oke, kalian bisa menceritakan bagaimana ketiga lembaga tersebut dapat terbentuk. Nah, bagaimana bisa terbentuk lembaga keluarga? Bagaimana bisa terbentuk lembaga pendidikan? Bagaimana bisa terbentuk lembaga agama? Ya, silahkan nak dikerjakan. Ya, tidak apa-apa. Tulis jawabannya di sampingnya. Kenapa Mona Lisa? Apa beritanya dari Mona Lisa? Ya, kenapa? Nah, kalian mengamati gambar. Bagaimana lembaga sosial dapat terbentuk? Bagaimana? Karena kan di sini ada 3 lembaga. Di gambar kalian ada 3 lembaga. Di LKPD-nya kan ada 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga pendidikan, yang ketiga adalah lembaga agama. Nah, ketiga lembaga tersebut kalian menceritakan bagaimana ketiga lembaga tersebut itu dapat terbentuk. Nah, silahkan ditulis. Ya, jadi jawabannya ditulis di samping gambar tersebut. Ya, dimulai dari poin pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Oke, sudah bisa dipahami semua? Sudah. Nah, setelah selesai untuk gambar berikutnya, kita melangkah lagi ke gambar kedua lagi. Nah, tentang jenis-jenis lembaga sosial. Sudah selesai untuk di gambar pertama? Sudah. Nah, kita melangkah ke gambar kedua. Jadi buka LKPD-nya untuk lembar kedua. Dibuka LKPD-nya untuk lembar kedua. Nah, di situ ada jenis-jenis lembaga sosial. Di mana di poin pertama adalah jenis lembaga sosial keluarga, agama, pendidikan, terus lembaga ekonomi, terus lembaga sosial. Lembaga apa yang gambar keempat? Lembaga ekonomi, lembaga hukum atau politik. Ya, amati keempat gambar tersebut. Nah, dari hasil pengamatan kalian menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Oke, bisa? Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo dikerjakan, waktunya cuma 15 menit.
Ayo kerjasama dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya, bagaimana? Dengan LKPD yang kalian kerjakan, apa mudah untuk dipahami? Mudah? Iya, mudah kan? Kalian sudah pelajari, Ibu juga sudah ngasih materinya, otomatis mudah untuk dipelajari, ya. Pada saat mengerjakan LKPD ada yang sulit, silahkan ditanyakan ke Ibu terkait dengan gambar-gambar yang ada ya. Nah, di sini di poin ketiga yaitu berdasarkan petunjuk gambar yang tersedia, sebutkan contoh lembaga sosial. Nah, kalian otomatis sudah di luar kepala kalian semua ini tentang contoh daripada lembaga sosial. Nah, ada juga di sini ya KPAI. Apa itu? Ada yang tahu? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini lembaga agama. Nah, di mana di lembaga agama ini kalian dituntut untuk mengamati ya lambang-lambang yang ada di lembaga agama tersebut. Nah, di sini
ada Buddha, ada Kristen, dan ada Hindu. Nah, ada lambang ya dari agama tersebut. Kalian bisa memilih ya atau bisa mengisi poin titik-titik itu. Untuk Islam yang mana lambangnya, Buddha yang mana, Kristen yang mana, terus Hindu yang mana. Ya kan, jadi di LKPD-nya itu dituliskan bahwa yang berwarna ini terus tulisan ini adalah lambang daripada Islam, Buddha, Kristen, terus Hindu, dan seterusnya. Ya, paham? Ya, silakan Nak, kerja. Serasa untuk mempelajari ini, Ibu anggap ya menurut kalian ya kalian memang sudah paham, sudah menguasai karena Ibu sudah berikan semua materinya ya. Tinggal kalian mengisi yang ada di LKPD kalian semua. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Itulah gunanya kita untuk bekerja dengan kelompok atau membentuk suatu kelompok untuk bekerja sama. Silakan diisi ya, diisi ini apa ini ada petunjuk. Silakan ditulis. Silakan. Ya, kenapa? Yang mana? Bagian E. Lainnya Bu. Bukan itu Bu. Ya Bu, itu Bu. Ini lembaga politik dan hukum. Ya, silakan. Yang gambarnya ini kan. Nah, ini dia lembaga politik dan hukum. Jawabannya di mana? Udah capek. Nah, silakan.
lembaga apa itu? Lembaga ekonomi. Ini BI ya, berarti Bank Indonesia. Ini Kementerian Perdagangan. Ini adalah BUMN. Ya, sudah paham? Bagaimana untuk kelompoknya Gustiansa? BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Ya, ini adalah Indonesia. Terus ini adalah Kementerian Perdagangan. Itu semua termasuk dalam lembaga ekonomi. Ayo silakan. Ini adalah BUMN. Bagaimana untuk kelompok 2? Bisa nak? Bisa. Belum. Ya, selesaikan. Masih lama waktunya. Untuk ini kelompok 4. Bagaimana? Ini. Kan ini. Jadi nantinya itu agar kalian bisa membedakannya dan bisa memahami yang mana yang termasuk ke dalam gambar lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik dan hukum, lembaga keluarga, dan lembaga agama. Kenapa? Ini adalah lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan. Kalian menjelaskan contoh-contoh daripada lembaga pendidikan. Ya, kenapa? Lembaga pendidikan. Dan apa saja yang contoh-contoh lembaga pendidikan? Ya, bagaimana? Ya, kenapa nak? Ini adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi di sini ini ada Bank Indonesia, di Kementerian Perdagangan, ini BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, kalian disuruh itu apa saja contoh-contoh yang ada di lembaga ini, lembaga ini, paham? Ini kan lembaga ekonomi apa saja contoh tentang lembaga ekonomi. Oke, silahkan. Ya, kenapa? Kenapa? Yang mana nak? Ini adalah lembaga pendidikan. Di lembaga kalian, ini di lembaga pendidikan, kalian dituntut untuk mengidentifikasikan ciri-ciri lembaga pendidikan tersebut. Terus apa fungsinya dari lembaga pendidikan ini? Ya, paham? Oke, silahkan. Silahkan diselesaikan nak. Ya, terus fungsi dan ciri-cirinya ya. Ini ada kok petunjuknya. Nah, ini ada. Nah, ini ciri-ciri kalian mengidentifikasikan ciri-ciri lembaga sosial. Terus apa fungsi dari lembaga sosial tersebut? Nah, yang dimasukkan di sini adalah lembaga pendidikan. Kalian mengidentifikasikan semua ini, mulai dari lembaga pendidikan, ekonomi, agama. Ya, silahkan, silahkan.
Kerjakan cepat, waktunya masih lama. Silakan kerjakan yang tepat dan benar ya. Kenapa? Ya, ini adalah lembaga keluarga. Nah, di kelompok Agus, kalian dituntut untuk mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri lembaga sosial. Terus, fungsi dari lembaga sosial tersebut. Ini adalah lembaga keluarga. Jadi, kalian cari ciri-ciri lembaga keluarga. Terus apa fungsi daripada lembaga keluarga tersebut? Silakan. Kemana lagi? Kenapa itu? Ini kan lembaga ekonomi. Di lembaga ekonomi ini ada Bank Indonesia, ada Kementerian Perdagangan, ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
keluarga. Silakan. Ya, ini kalian mengidentifikasi ciri-ciri ya. Dan apa ciri-ciri lembaga sosial? Yang ini adalah lembaga keluarga. Terus, apa fungsi dan lembaga keluarga tersebut? Nah, silakan fungsi dan cirinya lembaga keluarga. Kelompok sini ada yang bertanyakan? Tidak, berarti sudah jelas semua ya. Bagus. Kelompoknya Agus gimana? Ya? Ya. Silakan Agus. Bagaimana kelompoknya Mona Lisa? Silakan. Jadi di sini ya tentang lembaga keluarga ini kalian mengidentifikasi ya ciri-ciri lembaga keluarga. Terus kalian mengidentifikasi pula apa fungsi daripada lembaga keluarga tersebut, ciri dan fungsinya dari lembaga keluarga. Ya, sakit. Dia semangat. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Kelompoknya Mona Lisa sudah selesai. Ya, mantap. Jadi sebentar yang semua kelompok Ibu akan beri hadiah, ya. Hadiahnya yang terbaik untuk kalian semua. Pokoknya hadiahnya rahasia, ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3. Oke, kelompoknya Mona Lisa sudah? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah. Untuk kelompoknya Arif sudah selesai juga. Jadi sudah 2 kelompok yang selesai. Nah, kita tunggu. Tinggal 3 kelompok yang kita tunggu. Bagaimana? Kelompok yang lainnya? Tunggu dulu, oke. Masih ada waktunya ya. Oke, karena waktunya sudah habis atau sudah selesai, nah silahkan berhenti untuk bekerja semua. Karena waktu yang Ibu berikan sudah cukup lama, sudah habis yang waktu Ibu berikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan tuntut kalian setelah mengerjakan LKPD ini, Ibu akan tuntut kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada salah satu kelompok yang mempresentasikan hasil kelompoknya, terus kelompok lain yang menanggapi atau mengomentari dari hasil persentase yang dibacakan oleh kelompok yang lain. Nah, silakan
Raisa. Anggota Mila Uzma, Putri Regina Ramadhani, Denis Ardiansyah. Tugas ke-1, pengertian lembaga sosial. Gambar tersebut nomor 1 merupakan gambar lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Nomor 2, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku. Gambar ketiga, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keragaman dalam masyarakat yang telah dirumuskan. Soal kedua, jenis-jenis lembaga sosial. Gambar 1 termasuk lembaga keluarga. Gambar 2 termasuk lembaga agama. Gambar 3 termasuk lembaga pendidikan. Gambar 4 termasuk lembaga ekonomi. Gambar 5 termasuk lembaga hukum. 3. Berdasarkan petunjuk gambar yang tersedia, sebutkan contoh-contoh lembaga sosial. Lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga keluarga. Lembaga tersebut merupakan lembaga keluarga yang sedang posyandu. Gambar 4 merupakan perhukum. Lembaga agama Islam. Gambar 1 merupakan gambar Islam. Gambar 4 merupakan gambar Buddha. Gambar 2 merupakan gambar Kristen. Gambar 3 merupakan gambar Hindu. C. Lembaga ekonomi. Gambar ke-1 merupakan lembaga BI. Gambar kedua merupakan lambang ekonomi. Gambar ketiga merupakan lambang BUMN. D. Lembaga pendidikan. Gambar tersebut merupakan sekolah, lembaga politik dan hukum. Gambar tersebut merupakan paksana. Amati petunjuk gambar di bawah ini lalu sebutkan ciri-ciri dan fungsi lembaga sosial yang tepat. Lembaga keluarga. Identifikasikan ciri-ciri lembaga sosial berikut. Ciri-ciri tersebut merupakan lembaga keluarga. Identifikasikan pula fungsi dari lembaga sosial. Fungsi tersebut merupakan seorang ayah dan ibu sedang mengajar sebuah anak-anaknya tersebut. D. Lembaga agama. Identifikasikan ciri-ciri lembaga sosial berikut. Ciri-ciri tersebut merupakan lembaga agama. Identifikasikan pula fungsi dari lembaga tersebut. Fungsi tersebut merupakan agama-agama yang berbeda. C. Lembaga ekonomi. Identifikasikan ciri-ciri lembaga sosial berikut. Ciri-ciri tersebut merupakan lembaga ekonomi. Fungsi tersebut merupakan seorang penjual memperjualbelikan. D. Lembaga pendidikan. Identifikasikan ciri-ciri lembaga sosial berikut. Ciri-ciri tersebut merupakan lembaga pendidikan. Fungsi tersebut merupakan seorang guru mengajar murid-muridnya. E. Lembaga politik atau hukum. Identifikasikanlah ciri-ciri lembaga sosial. Ciri tersebut merupakan lembaga politik atau hukum. Identifikasikan pula fungsi dari lembaga tersebut. Fungsi lembaga tersebut merupakan adanya hukuman kepada orang yang salah. Oke, bagaimana? Untuk kelompok Mona Lisa sudah selesai persentasenya? Sudah. Nah, karena Mona Lisa sudah mempresentasekan hasil pekerjaannya, maka kelompok lain bisa menanggapi atau mengomentari dari hasil persentase Mona Lisa. Ayo kelompok yang lain, siapa yang bisa menanggapi atau mengomentari dari persentase Mona Lisa? Silahkan nak, silahkan. Yang nantinya bisa, yang aktif, ibu akan kasih hadiah loh. Ya, jadi silahkan, ayo berlomba-lomba untuk mengomentari hasil dari persentase Mona Lisa. Silahkan, siapa bisa? Ayo, silahkan nak. Silahkan. Silahkan menambahkan atau bisa
dari hasil persentase kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya. Ya, oke, silakan ditambahkan. Pengertian lembaga sosial. Nomor pertama, karena adanya perkawinan antar suku. Nomor kedua, lembaga pendidikan untuk mengatur kebutuhan terhadap pendidikan mengenai fungsi lembaga. Nomor ketiga, agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Nomor dua, jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga pertama, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Nomor tiga, berdasarkan metode gambar yang tersedia, sebut saja tentang seorang ibu melakukan imunisasi kepada anaknya. Ayo nak, yang besar suaranya Wahyudi, yang semangat. Yang kedua, seorang bapak ibu sedang melakukan rapat. Ini lembaga agama. Islam Majelis Ulama Indonesia, Buya Wahyudi, Kristen Salim, Ibu Risala Ibu Dakma Indonesia, SC Lembaga Ekonomi, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, BUMN. Ini lembaga pendidikan di sekolah, lembaga politik dan hukum, persidangan. Ini lalu sebutkan ciri-ciri dan fungsi lembaga sosial yang tepat. A. Lembaga keluarga. Ciri-ciri seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dua. Fungsi reproduksi dalam keluarga, anak-anak merupakan pilihan tanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Oke, sudah selesai. Oke, ya, karena Wahyudi sudah mempresentasikan atau menambahkan dari hasil persentase dari kelompok 4, maka untuk dari kelompok 3 ya, sorry. Jadi, maka untuk hari ini ya, untuk pekerjaan LKPD Ibu anggap sudah selesai, dan alhamdulillah dari sekian kelompok Ibu anggap aktif semua dalam mengerjakan tugasnya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya ada lagi satu, Ibu akan memberikan kuis ya. Setelah kuis tersebut ada salah satu di antara kalian yang bisa menjawab, Ibu akan kasih hadiah dari kuis tersebut. Nah, dengarkan kemari ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Angkat tangan yang bisa menjawab ya. Pertanyaannya adalah dengarkan baik-baik ya. Ini kalian berlomba menjawab ya. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya, karena ini adalah pilihan A, B, C, dan D. Ya, dengarkan. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat. A. Hubungan dan akibat. B. Proses dan tindakan. C. Kontak dan komunikasi. D. Aksi
aksi dan reaksi. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan semua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Arif. Apa jawabannya Arif? B. C. B. C. B atau C? C. C. Ya, tepuk tangan untuk Arif. Adalah C. Adanya kontak dan komunikasi. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, karena kalian telah menjawab kuis yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan nilai kepada setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya, jadi untuk kelompok 1 Ibu beri nilai 80. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 Ibu beri nilai 80 juga. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 Ibu beri nilai 85. Ibu beri nilai 85. Kelompok 5 Ibu juga beri nilai 85. Kalian pada siang hari ini. Ya, oke, sudah. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu semua hasilnya kan? Setiap kelompok sudah mempunyai nilai masing-masing. Nah, di antara kelompok kalian yang dapat 80, 85 itu tidak ada persoalan. Semua sama. Yang penting nilai kalian tidak di bawah KKM yang telah kami tentukan. Oke, semua kelompok bagus. Mantap semua. Ibu ajukan jempol 2 untuk semua kelompok di kelas ini. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menyimpulkan dari tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran kita? Saya, Bu. Waduh, bisa semua. Yang lainnya, Sulfikar, silakan Sulfikar disimpulkan. Kesimpulan dari materi lembaga sosial adalah suatu organisasi yang dibentuk negara yang bertujuan untuk menaungi atau menyelesaikan masalah sosial, entah itu ekonomi, budaya, dan lain-lain. Iya, betul sekali apa yang disimpulkan oleh Sulfikar, bahwa kesimpulan dari suatu lembaga organisasi sosial ini adalah, suatu organisasi yang dibentuk negara yang bertujuan untuk menaungi atau menyelesaikan masalah sosial, entah itu ekonomi, budaya, dan lain-lain. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, oke. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Ibu akan berpesan kepada kalian semua tentang bagaimana materi yang dapat diambil untuk hari ini. Di sini pesan moral yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian bahwasanya lembaga sosial ini adalah satu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, itulah pesan moral tentang tujuan pembelajaran di lembaga sosial untuk hari ini. Kalian paham semua? Oke, karena kalian sudah paham dan sekarang waktunya untuk pembelajaran IPS untuk hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan
akan pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu bab 3 adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Itulah materi yang nantinya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin kelasnya membacakan doa. Silakan, Nak. Pimpin doanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang didapatkan kepada anak-anakku untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Silahkan meninggalkan kelas ini dengan tertib, dengan rapi. Pada saat di perjalanan jangan ada yang ngebut-ngebut. Ya, silahkan anak-anakku sekalian meninggalkan tempat ibadah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan meninggalkan tempat di bawah. Hati-hati, semangat semua, sehat ya. Ya, silahkan belajar yang baik sampai di rumah ya, Nak.